Halo. Yuk, selamat. Oke, nyambung lagi. Udah tarik nafasnya, udah. Udah tarik nafasnya semua. Ya kayak ini semua penonton di sini ada 200.000. kayak film kayak ini kayak di film kayak apa kayak di TV-TV gitu ini ada sekitar mana tepuk tangannya di sini gitu. Nonton bayaran. Menonton bayaran. Kita punya mimpi ke arah sana, Om Syarif. Doain aja kita tiba-tiba punya 200.000 orang nonton. Oke, Pit, silakan Pit. Iya, jadi kayaknya nih banyak orang yang mungkin dulu-dulu juga aku mikirnya gitu ya, kayak denger AI itu masih sangat sophisticated gitu. Ingatnya tuh ya robot, ya android yang kayak orang gitu-gitu kan, atau superkomputer atau segala macam. Padahal sebetulnya kan AI itu dari root banget tuh ada gitu, kayak misalnya handphone kita. Komputer yang kita pakai gitu, bahkan Excel-nya aja, pokoknya software di dalamnya, aplikasi yang kita pakai gitu. Itu kan semuanya juga AI ya, artificial intelligence. Jadi mungkin orang belum aware juga gitu dengan AI itu apa gitu. Kan robot-robot gitu ya. Iya, pasti orang kan kalau kalkulator masuk AI ya? Masuk ya? Masuk juga. Karena dia juga by algoritma juga kan benar. Nah itu anak kecil aja sebetulnya udah pegang ya. Udah pegang, udah deket sama itu. Kecuali mungkin itu apa, sempoa ya. Sempoa enggak, cuma digeser-geser aja. Nah kita sekarang mau ngomong tentang di Indonesia nih. Karena mungkin banyak juga tadi orang yang belum aware tentang AI itu apa, atau sebetulnya ya itu nggak cuma sekedar robot doang gitu. Jadi kita harus aware juga bahwa kita tuh sehari-hari udah berinteraksi langsung dengan AI gitu ya. Tapi kalau Kak Syarif nih ngelihat kondisi di Indonesia sendiri, perkembangan AI-nya udah sejauh apa sih? Sudah mulai mengkhawatirkan atau belum? Apa kalau kita baca-baca mikir AI itu ya sebenarnya mereka banyaknya dari negara-negara yang memang sudah mapan ya secara teknologi ya, misalnya pemikir kayak Nick Bostrom dari Swedia, itu isu-isu AI itu sudah nyata ya. Atau Daniel Denney itu kan di Amerika ya, itu ya mereka benar-benar berhadapan dengan isu itu ya. Kadang-kadang kita kalau ngomongin AI itu ya acuannya ya pasti Denney, Bostrom. Itu kajian filosofinya, kajian filsafatnya. Ya kira-kira begitulah. John Searle yang tadi yang Chinese Room Argument itu. Biasanya mereka ngomongin apa sih Kak? Tentang kemungkinan kemungkinan itu paling menggantikan apa yang bisa digantikan gitu. Terus diskusi tentang itu karena kan ada terus yang bertambah, ada yang dengan berkembangnya AI kan, ini berarti bisa nih digantikan. Kayak misalnya gitu. Misalnya salah satu contoh misalnya soal seni rupa kan, kan kalau AI sudah punya banyak input kan dia tinggal bikin kreatif ya misalnya ini mau gaya impresionis, ekspresionis, atau mau yang avant-garde kalian. Ya aku pikir pada titik tertentu secara manipulasi simbol sih udah bisa sih ya gitu. Jadi aku rasa itu bisa dimulai dari bagaimana kita pakai aplikasi yang bisa bikin foto-foto jadi lebih filternya jadi lebih cantik atau lebih seperti biasa dipakai Ari. Ya, seperti nuansa lukisan apa gitu. Cuman ya kalau aku lihat di Indonesia sih kayaknya antara masih jauh tapi juga ada gagap ya teknologi. Jadi teknologi, jadi mungkin karena tidak melewati tahap-tahap reflektif tentang teknologi gitu. Jadi dipakainya tuh sangat serampangan gitu kadang ya. Jadi karena kurang aware tadi juga. Ya kurang aware, jadi dia nggak tahu apa kayak main apa atau medsos apa tuh bisa ngambil data gitu. Kadang kurang terliterasi soal itu. Tuh jadi dia nggak sadar hak dan kewajibannya apa terkait install aplikasi tertentu atau masuk ke medsos tertentu, dia nggak sadar gitu. Aku rasa pada titik itu masih belum banyak diskusi-diskusi yang sampai ke orang banyak gitu tentang itu. Gitu. Ini ada jokes yang menarik sih waktu di salah satu launchingnya, bukan Apple sih, waktu Apple lagi nge-launching handphonenya, terus ada jokes kayak gini. Karena kan kita waktu nyalain Apple terus kita yes agree. Padahal dia kan punya banyak terms and conditionnya. Terus ada satu orang bilang ke temennya, lu tau nggak, Apple mungkin aja kalau lu punya anak
terus umur 17 dia datang terus dia ambil karena di situ ditulis gitu. Jadi sampai kayak Timun Mas ya. Ya, ya, ada kemungkinan ke arah sana karena memang kesadaran kita atas hak dan kewajiban sih sebenarnya. Kita bukan berarti harus ngebaca sih, cuman harus benar-benar aware dan melek. Bukan buta huruf lagi sekarang sih, harusnya lebih melek dan terhadap teknologi, karena saat lu buta teknologi ya lu jadi ngasihin seluruh hidup lu aja jadi bertukar gitu tadi yang tadi menyembah siapa dan disembah dan tunduk pada hasrat yang mana itu yang jadi menarik. Jadi mempunyai banyak gadget dengan akses itu belum tentu melek sih sebenarnya. Ya itu dia. Sama itu kayak orang kita bisa main apa aja ya, Clubhouse atau macam-macam, tapi mereka nggak aware apa yang bisa diambil dari situ. Iya. Lu bisa punya handphone terbaru yang harganya 25 juta tapi bukan berarti lu melek digital ya. Iya. Tapi gue pengen punya itu. Gimana dong asik? Materi. Filsafat materialisme. Materi. Oke. Harus gimana ya kira-kira gitu menanggulangi itu? Soalnya kayaknya kita udah ketinggalan banget. Nah itu dia permasalahan ketinggalan tadi di segmen sebelumnya kan, kalau kita nggak bergerak gitu soalnya, harus gimana tuh? Kita tuh jadi malah sepertinya karena ketinggalannya itu jadi seperti kita yang digunakan oleh calon-calon AI ini gitu karena, kan. yang harus diedukasi itu adalah tentang bagaimana sistem yang mengatur AI ini kan. Oke. Kayak kalau data kita diambil itu masuk kemana, siapa yang mengendalikannya. Nah itu kita semua harus punya kekritisan terhadap itu. Nah kalau kita cuma jadi kayak tadi tunduk aja terus sama teknologi terbaru, fasilitas terbaru, kita sikapinya dengan lata gitu. Defensi gue ini, tapi dia nggak ngerasa bahwa dari mana sih sebenarnya gue tiba-tiba ditelepon kartu kredit apa gitu, terus tiba-tiba ditawarin itu dia nggak sadar, terus tiba-tiba protes kalau fotonya dipakai orang gitu. Padahal itu bagian dari konsekuensi dia menjalani kehidupan digital itu yang menurutku yang masih sangat sangat lemah di kita gitu. Termasuk juga kan kadang-kadang kontradiktif juga, ada orang yang dulu anti pakai Zoom gitu ya. Kita juga nggak mau pakai Zoom karena Zoom suka ngambil data breach tapi pakai Gmeet juga sama aja sebenarnya. nggak signifikan juga beda. Bukan berarti dia pindah terus kemudian dia terjaga. Yang penting menurutku setiap orang sadar bahwa nggak ada yang gratis gitu dalam penggunaan itu. Nggak ada yang nggak mungkin lah senaif itu gitu perusahaan-perusahaan besar itu. Dan bahkan juga harus sadar bahwa company-company digital itu ya kadang udah lebih berkuasa dari negara sih. Iya. Data privacy yang dia bisa breach gitu dari sebuah negara. Kayak kasusnya Trump menang kemarin kan. Saat Cambridge Analytica nyeting swing voternya di Amerika. Itu kan sebenarnya Facebook kan yang kena sampai dipanggil ke ini. Dia bisa punya kuasa segede Amerika gitu. Dia bisa tahu mana pindahin yang Republikan ke Demokrat yang atau sebaliknya, dia punya kuasa seperti itu. Akhirnya jadi di hire Cambridge Analytica sama Trump. Dan yang kerennya abis itu dia ngurusin Brexit. Kembali lagi dia kayak punya power yang gede banget sebagai sebuah perusahaan ya. Padahal dia bukan perusahaan Facebooknya, dia tuh cuma perusahaan pengolah datanya. Nah itu dia kerja sama Facebook. Ini kan yang jadi masalah regulasi tadi. Apakah bagaimana meregulasi sebuah perusahaan dalam data tadi, demokrasi data tadi. Sekarang lebih banyak mana data yang dipunyai Facebook sama hasil registrasi KTP jauh. Dan KTP kita kan nggak disimpan di sini ininya servernya di luar kan. Ditaruh, itu kan jadi masalah. Kenapa KTP jadi masalah tuh itu? Karena bukan di Indonesia. Servernya di luar di mana gitu. Oh gitu ya? Iya, gimana dong kalau gitu? Ya lebih parah lagi. Karena nggak punya source-nya. Ya karena mungkin nggak punya source-nya dan nggak punya teknologinya dan mungkin repot ya, kayak harus nyiapin gedung, nyiapin apa. Ya udahlah nyewa ke kayak gue mau nyimpen data KTP se-Indonesia, nyewa ke Google Drive gitu. Jadi drive-nya tuh di luar. Ya kan itu sama Google Drive-nya bisa aja diambil, siapa perlu tahu ya. Benar nggak? Ya pasti diambil. Apalagi data demografi Indonesia. Iya, data demografi Indonesia. Sangat seksi. Iya. Untuk dipakai apalagi buat ekonomi gitu-gitu kan. Iya, benar banget. Iya. Aduh,
jadi kalau sendiri ngobrolinnya. Kita podcastan juga diambil nanti. Iya, ini tuh wah ini anak. Iya. Nggak apa-apa. Itu konsekuensi logis sih menurut gue. Ya, yang penting tahu kan. Ya, udah tahu konsekuensinya. Jadi by consent gitu ya. Iya. Oke. Kalau misal di dunia industri gitu ya. Kan sekarang udah mulai juga tuh penyusutan sumber daya manusia, udah mulai otomatisasi menggunakan robotik dan lain-lain. Selain misalnya berkurangnya lapangan pekerjaan, kira-kira efek jangka panjang bakalan apa sih? Apa bro? Efek jangka panjang ya paling yaitu udah pasti ketimpangan, terus ya kalau ngomong nalar kritis itu juga jadi agak berbeda kali ya. Terus ketangguhan, biasanya kalau orang tua kan masih ngomongin ketangguhan ya, ketekunan itu kalau lihat anak-anak itu makin payah gitu ya. Oke. Karena mungkin generasi tertentu kayak mungkin saya sama Vincent gitu yang itu kayak ada peralihan ya. Ya. Mungkin ada masa kecil. Beda generasi ya. Mungkin ada masa kecil ketika nggak dekat sama digital ya. Ya, analog dan digitalnya tuh adalah. Ada, tapi generasi kalau yang sekarang, yang Z gitu kan, udah dari kecil. Digital native. Nah itu mungkin antara mereka itu akan sangat tergantung dan ada beberapa kelemahan, tapi di sisi lain juga itu anak kandung teknologi gitu. Iya. Jadi yang suka kita romantis itu kan ini anak-anak ini bahaya ini karena terlalu dekat dengan HP. Iya. Tapi justru mungkin mereka itu yang paling tahu bagaimana memanfaatkan HP itu atau gadget itu mungkin ya. Daripada yang anak 90-an. 90-an gitu ya. Iya. Itu mungkin masih kayak masih mikir fungsi itu apa. Berarti anak-anak zaman sekarang ini bisa dibilang akan lebih bijak nantinya dalam mungkin soal digital AI-nya. Mungkin ya. Digital. Ya. Kan yang suka nyebar hoax kan yang generasi senior yang kan. Boomers ya. Lu punya grup WhatsApp keluarga kan? Iya. Semua punya grup WhatsApp udah live. Aku mau kapan-kapan mau mencatat ya ciri-ciri boomer dalam nge-Zoom ya. Pertama mereka suka lupa matiin mic. Jadi ribut. Atau lupa nyalain, malah ngomong udah panjang tapi masih mute. Ya. Terus nggak tahu angle-nya tuh selalu gitu. Selalu gini. Kenapa ya? Atau nggak setengah gini nih, gue pernah sering ketemu berapa setengah. Ya kata gue ini kayak nggak bisa detail sedikit, tapi ya memang mereka kayak ya itulah. Terus kalau Zoom tuh kayak silaturahmi gitu ya, jadi halo assalamualaikum gitu. Jadi kayak kumpul keluarga gitulah. Yeah. Kalau kita kan kayak seperlunya ya mute atau matiin video gitu. Ya itu kan satu yang ya kita nggak bisa mengajari mereka lagi gitu ya. Kita nggak bisa bilang bahwa itu cara yang salah itu. Itu kan karena pola pikir yang dibangun juga ya. Tapi kalau kita balik ke nature kitanya gitu ya, nature sebagai manusia. Yang lahir atau yang lahir dan besar tanpa gadget dengan yang generasi lahir bersama gadget. Kan level ketergantungannya juga beda kan. Kayak si generasi sekarang nih, generasi Z ya dari lahir juga udah pegang iPad gitu kan. Jadi sampai gede dia udah adiktif tuh itu. Kalau misalnya tadi wisely, memang mungkin mereka bisa lebih wise mengendalikannya. Tapi gimana dengan misalnya kreativitas natural sebagai humannya, apakah berkurang? Mungkin lama-lama pembicaraan tentang kreativitas natural juga jadi nggak relevan ya bagi generasi tertentu. Gitu ya? Jadi beda aja. Jadi kayak apa ya? Misalnya aku belajar filsafat udah bukan lagi seperti misalnya dosen-dosenku di Jakarta yang kemudian baca tekun atau aku kan paling ambil dari Lipgen, download buku, lalu dicocokin sama beberapa poin dari Wikipedia, lalu aku salin, lalu aku berbicara seolah-olah aku udah baca bukunya full gitu ya. Itu kan kreativitas baru ya. Wow, gitu. Dia buka kartu. Tapi maksudnya kalau dosen-dosenku disuruh begitu pasti dia nganggap ini hina sekali. Tapi di era sekarang ketika misalnya webinar itu hampir tiap hari, harus bisa kelihatan dong, kelihatan ngerti dong. Betul. Dan menurutku konyol juga kalau dia sebuku dibaca juga di zaman sekarang terus pada akhirnya malah ketinggalan secara
waktu gitu. Oke. Berarti AI ini juga secara tidak langsung atau mungkin secara langsung ya, jadi membawa evolusi manusia. Ya, aku pikir mengubah. Jadi tidak mungkin berpikir dengan cara yang sama. Ya seperti aku pernah ada temanku kena kasus ITE itu karena dia nuduh ada buku Sunda, bahasa Sunda itu ada mafianya. Nah, lalu si yang merasa mafia ini bertanya sama orang yang menuduh itu, maksudnya ke siapa ini? Nah, orang yang dituduh itu diam aja, tidak jawab dalam dunia medsos kan biasa ya, bisa lagi ngapain, bisa nggak online, diadukan karena tidak menjawab. Karena jadi dia bukan lagi emas ya. Tidak menjawab itu diartikan sebagai jadi ibarat boomer kalau orang nanya nggak diwaro itu kan kesel gitu ya. Merasa tidak dihormati. Nah, itu kan berarti pola pikir yang tidak diubah bersama teknologi itu. Seiring berkembangnya teknologi ya. Jadi tubuhnya masih tubuh fisik gitu ya. Nanya, itu maksudnya ke siapa? Terus diam aja. Wah, ini nggak sopan nih. Tapi diberlakukan di wilayah digital gitu. Mungkin di situ teh koneksinya putus gitu. Mati lampu. Siapa yang tahu? Kita kan pernah mati lampu di sini, heboh banget, mau kuliah mau apa udah heboh banget. Ya itu kan bisa aja kejadian ya. Ya, maksudku itu teh dosennya marah loh. Cara kita memandang generasi Z yang main gadget dari kecil juga mungkin juga harus bijak ya. Jadi mereka nggak selalu kayak ini generasi yang buruk atau apa. Iya. Mungkin mereka karena dari awal udah kenal itu, dia udah mengakrabi dan bagi dia apa sih kreativitas ala heroisme boomer tuh apa sih gitu? Bener, yang harus berkarya tuh harus berlepotan berdarah-darah perjuangan jalan 15 km gitu kan enggak ngajeprut gitu kan. Padahal sekarang ada HP yang bisa telepon gitu. Ya jadi enggak berarti bahwa aku harus meniru lagi itu. Mungkin berubah. Sih ini menarik sih tentang evolusi ya. Ternyata memang ya kalau mau dilihat kalau ngomongin rentang waktu sekarang gitu. Ini kan ada gap generasi ya. Dan itu selalu bertentangan ini mah terjadi di sepanjang peradaban manusia. Dan menurut gua sih kalau dilihat katakanlah 10 atau 20 atau katakan 50 tahun ke depan, yang ini kan pasti hilang ya. Iya. Ya, dan akan tumbuh pemikiran yang baru. Iya. Yang misalnya anak-anak sekarang mereka punya tantangan generasi kan beda-beda ya. Mereka lahir di wilayah digital, mereka akan melihat tantangan yang berbeda dan akan menjawab dengan cara yang berbeda gitu. Dan mungkin ya sekitar 50 tahun lagi boomers sudah nggak ada kan? Benar nggak? Paling boomers tuh sekarang kan umurnya sekitar mungkin 60 70 nggak 20 tahun ke depan juga. Kalau manusia belum menemukan tadi 200 tahun. hampir menemukan. Ya, hampir menemukan. Jadi sebenarnya menurut gue sih menarik karena ngelihat si perkembangan AI dan cara pikir sebuah generasi terhadap ini tuh di Indonesia mungkin harus dilihat sekarang tuh generasi yang digital native-nya punya kesadaran untuk memanfaatkan ini atau enggak gitu. Ya kayak masalah tekstur ya, mungkin orang desain lebih ngerti ya. Kalau boomer kan tekstur penting ya, kayak meraba gitu. Kalau touchscreen itu kan aneh bagi mereka. Cuman glass aja. Apa sih itu nggak nyata itu. Iya. Tapi itu aku pikir ketakutan kita semua ya, kita mungkin anggaplah masih muda ya. Nah itu apa yang kita anggap keren sekarang tuh mungkin 20 tahun lagi kayak apa sih joke bapak-bapak. Iya. Apa sih TikTok? Apa sih podcast? Podcast udah lama banget podcast. Ya siapa yang tahu sih dengan perkembangan teknologi dan lain-lain ya. Oke, kayaknya di segmen ini menarik harus tarik nafas lagi. Sebelum ke segmen terakhir ada closing dari Kang Syarif. Oke. Kita break dulu ya. Oke. Kita masuk ke segmen terakhir. Setelah berjibaku kita ngobrolin macam-macam dari satu sampai ini itu. Mungkin nggak akan juga menjawab banyak pertanyaan ya. Karena memang menyisakan pertanyaan, justru bagusnya sebuah diskusi itu adalah menyisakan pertanyaan. Supaya atau membuat supaya mikir gitu. Kalau dijawab semua di sini sangat nggak filosofis banget. Filsafat harus galau terakhirnya. Tapi itu filsafat kontinental. Kalau analitik terakhirnya pasti cerah. Harus pasti cerah. Clear karena apa yang dibicarakan itu jelas apa. Kalau jadi sorry ini jadi nyela. Jadi kalau ada meme bagus sekali. Dia bilang kita mengira bahwa orang-orang
filsafat analitik, ya maksudnya filsafat analitik itu orang yang ngomongin bahasa, matematika. Itu orang-orang yang membosankan ya. Image kita ya. Apa stereotip ya. Orang-orang kontinental tuh yang ngomongin makna Tuhan itu apa begitu, itu lebih bahagia. Tapi sebenarnya yang terjadi adalah di meme itu yang gambar orang-orang filsafat analitik ketika diskusi itu yang bawa minuman terus yang aduh gitu kayak galau gitu. Tapi analitik tuh cerah karena dia clear ya. Apa yang dibicarakan itu clear, kayak misalnya ini struktur bahasa ini benar nggak, secara logis runut nggak gitu. Justru mereka lebih happy sampai ke titik puasnya gitu. Puas. Kalau lihat diskusi analitik, walaupun kita nggak ngerti ya kadang ya, tapi mereka tampak sangat senang. Kalau kontinental kan, waduh, pulang kenapa makin banyak pertanyaannya? Ya, itu ciri khas. Padahal semuanya hanya masalah bahasa, jangan-jangan gitu ya. Nggak apa-apa. Mau tercerahkan atau enggak nanti nanti tulisnya di komen. Oke. Nah, tapi kita pengen denger dulu nih pendapatnya Kak Syarif gitu. Tadi kalau teknologi berkembang, berevolusi, manusia juga berevolusi gitu kan. Nah, filsafat gimana nih? What's the future of philosophy? Dari seorang penggiat filsafat. Ya, filsafat aku pikir malah jadi ini ya, pertahanan terakhir ya. Karena filsafat tuh kan mengandalkan akal budi ya. Jadi ada cara-cara berpikir yang khas, yang kemudian bahkan bisa keluar dari kemungkinan algoritma itu sendiri misalnya. Jadi kalau berfilsafat kan belajar untuk berpikir yang misalnya zoom in, zoom out, terus dari abstrak ke konkret, empirik dan non empirik gitu ya. Jadi mungkin di situ ada harapan dari belajar filsafat. Jadi ketika segala sesuatu yang sifatnya ilmu pengetahuan atau pengetahuan itu udah bisa dialgoritmakan, filsafat kan udah biasa berpikir tanpa pengetahuan, dalam arti pakai kekuatan nalar aja gitu. Berfilsafat kan biasanya kadang-kadang lepas dari data empirik. Jadi kalau saintis ngomong apa, filsafat bisa meneropong lebih jauh gitu. Jadi aku pikir pada titik itu mungkin filsafat jadi jadi pegangan lain gitu ketika sains udah atau teknologi udah terlalu mengambil sisi-sisi yang kemanusiaan. Kemanusiaan, lalu yang sifatnya pengetahuan, informasi udah diambil, berarti berpikir filosofis yang mungkin AI agak susah gitu. Jadi betapa pentingnya gitu ya bekerja sama akhirnya sebenarnya, benar nggak? Kalau kita lihat dari sisi ke misalnya segregasinya gitu, bahwa ini sudah seperti ini, maka filsafat seperti ini. Bayangin kalau ini semua bisa bekerja sama gitu. Semua berpikir filosofis itu penting, atau kita berpikir sains itu penting, tapi juga social science itu penting. Kayak melihat sebuah kemanusiaan atau membangun sebuah peradaban manusia itu ngelihat dari semua spektrum gitu. Karena kalau disebut filosofi menjadi sebuah benteng terakhir, berarti yang lain kan rubuh dengan sendirinya dan kayak nggak punya. Kebayang kalau dari awal kita aware gitu bahwa ini tuh sebenarnya kombinasi dari semuanya, tidak jadi single disiplin dalam melihat AI. Jadi misalnya dari sisi programmingnya, dari sisi misalnya social science-nya, atau dari pemerintahnya, atau dari filosofinya, itu bisa semua saling ngobrol untuk melihat. Emang ini ideal banget sih yang gue bilang. Tapi nggak apa. Cuman ini mungkin pertahanan terakhirnya gitu. Gue lebih melihat diskusi. Karena kan kalau di podcast salah ini sebenarnya kan niatannya seperti itu, karena kenapa datengin lo? Karena ini menarik nih gini. Ipit juga kita dengan awalnya seperti itu. Ngelihat satu problematika AI itu kalau dari berbagai angle tuh sepertinya oke nih, tapi kalau kita lihat kan bahwa ada higher power lagi kayak kita ngomongin tadi yang bakal nentuin ini bakal dieksekusi atau enggak. Tapi sejauh kita bisa berpikiran dan kita siap as a human gitu, yang berbicara, yang berdiskusi, menurut gua bisa jadi salah satu usaha untuk ada usaha untuk nggak preventif sih, karena kita pasti sampai di sana ya. Cuman sadar, aware itu kan penting daripada nggak tahu sama sekali ya. Gitu. Nah, sekarang nih di penutup episode kali ini benar. Syarif, ada pesan-pesan gitu. Bagaimana misalnya kita harus wise menyikapi
interaksi dengan AI atau bagaimana biar kita membangun pola pikir yang filosofis gitu. Oke. Ya mungkin aku akan pinjam pemikiran filsuf ya, karena filsafat itu sebenarnya selalu berangkat dari tradisi pemikiran sebelumnya. Jadi bisa sih berfilsafat secara liar, tapi ya kadang suka merasa otentik padahal juga dulu udah pernah dipikirkan. Jadi belajar tuh sebenarnya untuk memikirkan yang there is nothing new under the sun. Motivasi. Belajar itu untuk biar tahu apa yang belum pernah dipelajari gitu kan. Jadi kemarin saya diminta untuk bedah buku pemikir Itali kontemporer yang namanya Giorgio Agamben. Itu sangat demotivasional ya si pemikir Itali itu. Jadi dia nganggap bahwa seluruh tatanan hidup bahkan sampai demokrasi itu sebenarnya sudah rusak ya. Dia bahkan menyebut demokrasi itu kam konsentrasi ya. Jadi segala sesuatu terdegradasi. Terus kita itu hidup dalam istilahnya bare life, jadi hidup yang polos gitu. Jadi sebenarnya soal dilindungi hukum sebenarnya enggak sama sekali. Dan solusi dari Agamben ini menarik. Dia tidak menawarkan revolusi, dia tidak menawarkan perubahan. Dia bilang yang penting adalah hidup dalam komunitas sendiri dengan bahagia, dengan aturan-aturan sendiri. Jadi kalau kita berpikir terlalu jauh tentang AI dan pengaruh teknologi, sebenarnya kita nggak punya peluang untuk hidup secara otentik, itu nggak punya peluang. Dengan kita mencoba untuk podcast, dan dari podcast itu kemudian kita sebenarnya akan diambil juga datanya untuk hal lain yang mungkin kita dapat dari podcast sekian, tapi orang yang mengambil data lebih banyak lagi gitu ya. Sebenarnya kalau mau dipikir-pikir secara makro nggak ada peluang bagi manusia sebenarnya untuk hidup bebas, untuk otonom gitu. Sehingga Agamben menawarkan ya udahlah bikin komunitas, mikir di situ aja lah. Udah nggak mungkin diubah yang namanya demokrasi, nggak mungkin diubah yang namanya negara, nggak mungkin diubah yang namanya kekuasaan-kekuasaan besar itu. Yang bisa diubah adalah cara kita memandang community aja gitu. Jadi kalau di sini orang-orang di sini pemikirannya sama, udah ini aja, jadi nggak usah mikir ini akan mengubah negara gitu kan. Apalagi dunia. Ya itu kan yang merusak itu kan mikir bahwa ini tiba-tiba wah ini satu jadi anggota DPR. Bisa mengubah. Nggak tahu di sana gimana. Di sananya dia yang diubah. Ya gitu ya. Waktu sama-sama di bawah mah. Iya, begitu udah dapat. Nanti aku akan mengubah negara dari sini. Gini istilah aku pengen merubah negara, ya makanya aku masuk karena harus dari dalam. Tidak pernah terjadi. Yang ada dia diubah. Ditangkap. Sungguh demotivasional banget ini. Ya, gitulah. Oke, ada tambahan lain kan Sari? Cukup lah. Cukup ya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih udah banget. Mendemotivasi kita. Udahlah besok udah hari. Bagus banget ya kita awalin segala rawat di ujungnya ya. Udah beban. Gak ada yang bisa berubah kali Sen. Enggak ada. Udah menyerah aja ya. Bener tulisan lu di buku lu buat gua jangan terlalu semangat. Gua inget terus ini kalau udah mulai semangat, benar-benar kata Sarip jangan terlalu semangat gitu. Kalau semangat itu ada kekuasaan yang lebih besar yang sedikit dong Kak Sarip. Ada apa sih dengan demotivasi, kenapa jadi penting? Penting soalnya motivasi itu dalam arti yang aku membaginya kan ada motivasi dengan M kecil dan motivasi dengan M besar. M kecil itu adalah motivasi yang motivasional dalam arti menyemangati tapi untuk kepentingan kapital sebenarnya. Jadi kayak ayo kerja karena dalam kerjamu ada amal, ibadah. Jadi kalau ada keuntungan buat saya. Upahmu kecil nggak apa-apa. Jadi kalau mau ditelaah teori-teori psikologi itu yang modern ya, itu pasti arahnya pada self yang gitulah, self development, self esteem. Dan self itu adalah ciri dari liberal kapitalis. Karena self ya. Sebagai ilustrasi, coba datang ke petani di mana gitu ya, terus bapak harus semangat biar bapak jadi petani terbaik di sini. Nggak akan apa sih gitu. Dalam masyarakat komunal itu tidak akan pas. Teori psikologi motivasional seperti itu. Jadi aku membacanya bahwa teori psikologi yang motivasional itu sebenarnya diarahkan pada kepentingan ideologi tertentu untuk meraih kekayaan tertentu. Yang harus dikembalikan adalah motivasi dengan M besar itu, bahwa manusia nggak bisa hidup tanpa motivasi kan. Misalnya aku ngomong podcast demotivasi juga itu pakai motivasi kan. Nah motivasi itu harus dijaga. Jadi motivasi dalam arti yang
luas sebagai natur manusia itu. Jadi bahwa manusia ada yang nggak kerja atau apa dia pengen rebahan atau dia sebenarnya tidak mungkin untuk menjadi kaya karena kaya itu sesuatu yang privilege orang tertentu misalnya. Ya itu harus diterima sebagai sebuah kenyataan. Dan bukan berarti dia misalnya fail aja gitu ya. Bukan. Itu yang jadi masalah. Itu aku pernah waktu bawain acara demotivasi itu ada yang ngomen dan aku pikir itu bagus bahwa kalau orang lain bisa kenapa harus saya? Itu kan kebalikannya motivasional. Kalau orang lain bisa, kenapa kamu juga bisa? Tidak, ya. Justru kalau orang lain sudah bisa, kenapa saya harus bisa juga? Benar nggak? Itu pertanyaan bahaya itu benar. Ya itu yang apa? Dulu waktu Piala Dunia 2018 itu yang Prancis menang itu kan ada meme yang sangat motivasional. Kylian Mbappe umur 17 sudah dapat Piala Dunia. Kamu ngapain ketika umur 17? Ya kan udah Mbappe yang dapat Piala Dunia, ngapain aku harus seperti Mbappe? Mau bebas gitu. Ada temanku ada yang bilang gini, kita itu enak hidup tuh sebenarnya, udah diwakili. Mau kaya udah diwakili Jeff Bezos, ya. Mau religius udah banyak yang mewakili tokoh-tokoh agama. Paling depan duluan ya. Jadi kita tuh udah nggak usah ngapa-ngapain, udah diwakili semua gitu. Masuk surga ada wakilnya, neraka ada wakilnya. Bener juga ya. Kita harus berpikir secara kolektif gitu benar. Santai kan, semua manusia kan bersaudara. Jadi yang udah kaya ya udah dia perannya jadi itu. Jadi nggak usah terlalu berambisi ya. Ada yang miskinnya, kan itu peran dia gitu. Ya udahlah itu memang peran saya gitu. Oke. Terima kasih banyak loh Kak Syarif terima kasih sudah ngobrol-ngobrol keren dengan podcast Sela. Kalau gitu kami pamit dulu ya. Pamit ya. Saya Vincent. Jangan terlalu bersemangat. Jangan terlalu bersemangat. Saya Vincent. Saya Vit. Bye. Bye.